Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran daring hari Senin, jam pertama. Seperti biasa belajar bahasa Indonesia. Oke. Nah, materi untuk kali ini yang saya akan sampaikan yaitu imbuhan ter. Nah, imbuhan ter ini saya ambil dari LKS ya, yang tema 2, dan Anda bisa lihat di halaman 38 sampai halaman 38 sampai halaman 39. Baiklah, kita mulai Anda. Imbuhan. Imbuhan di dalam bahasa Indonesia terdiri dari 4 macam. Apa saja? Ada sisipan, awalan, akhiran, serta awalan akhiran. Nah, imbuhan ini ada diterapkan di semua teks-teks ya, kalimat mungkin yang kita ucapkan sehari-hari itu ada ya. Kalau sisipan itu di tengah ya. Kalau awalan itu di awal. Imbuhannya misalnya di terber ya, kalau sisipan mah di tengah itu an ya. Nah, kalau akhiran itu misalnya an ya, tadi sisipan bukan di sisipan ya, tapi di akhiran. Nah, awalan akhiran artinya di awal dan di akhir. Nah, itu imbuhan ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya untuk memberikan arti baru pada kata kerja, baik di dalam kalimat aktif maupun kalimat pasif. Jadi imbuhan itu digunakan agar sebuah kalimat atau kata mempunyai arti baru. Nah, jadi arti baru beda dengan kata dasarnya. Misalkan pandai. Pandai itu pintar, cerdas. Tapi kalau digunakan pakai imbuhan ter, itu beda lagi. Terpandai artinya paling pandai. Nah, itu ya. Nah, jadi pandai dengan terpandai beda. Nah, itu artinya membentuk arti baru, membuat arti baru. Nah, pemberian kata imbuhan akan memberikan makna yang berbeda-beda. Jadi seperti tadi, ketika pandai artinya cerdas, kalau menggunakan ter itu berbeda-beda. Atau misalnya terpandai atau terbagus ya, tersayang itu ya. Kemudian terjelek, terbodoh itu memberikan arti yang berbeda ya. Nah, itu imbuhan itu. Oke. Nah, imbuhan ter ini adalah jenis imbuhan awalan. Jadi yang kita bahas hari ini awalannya ya, imbuhan awalan yang mana peletakan imbuhannya berada di depan kata. Jadi di depan kata, misalnya terpandai, terpintar, terbangun, terjatuh, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, nah imbuhan ter ini ada fungsi ya, ada fungsi ini, ada fungsi arti ya. Nah, 1. Menyatakan sebuah keadaan atau situasi. 2. Menyatakan tingkatan. 3. Menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. 4. Menyatakan sesuatu dalam kondisi dapat atau tidak dapat. Kemudian yang kelima, menyatakan keadaan yang tiba-tiba terjadi. Nah, ini ada 5 ya. Kita bahas yang pertama, fungsi imbuhan ter serta contohnya dalam kalimat. Yang pertama, menyatakan sebuah keadaan atau kondisi. Nah, imbuhan ter ini memiliki fungsi untuk menyatakan suatu keadaan atau kondisi yang telah terjadi. Biasanya diikuti dengan kata kerja. Nah, ini artinya menyatakan suatu keadaan atau kondisi. Nah, ini ayat bulat ini kondisi. Contoh, bunga yang ada di taman rumah tampak terawat. Nah, ini terawat. Ini artinya terawat ini kondisi ya. Keadaannya berarti keadaan bunganya sedang terawat ya. Sedang bagus, terawat ya, disiram ya, diberi pupuk. Itu menyatakan kondisi keadaan. Jadi menggunakan imbuhan ter.
terawat. Kemudian kedua, kakak terdiam mendengar ocehan dari ayah kemarin. Terdiam artinya kondisinya sedang terdiam. Tiba-tiba yang tadinya bicara, tiba-tiba berhenti bicaranya. Artinya terdiam karena mendengar ocehan ayah. Nah, itu contoh imbuhan ter yang artinya menyatakan keadaan, yaitu terawat dan terdiam. Yang kedua, menyatakan tingkatan. Tingkatan ya, tahap. Jadi misalnya tingkatan itu gini, pendek, paling pendek, terpendek, itu kan tingkatan ya. Pandai, terpandai. Nah, ini artinya memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu kondisi yang paling. Jadi yang paling tinggi ini ya. Menyatakan tingkat itu yang paling tinggi. Contoh, Lili adalah murid terpandai di kelasnya sejak kelas 1. Artinya terpandai itu paling ya. Paling nih, menyatakan paling itu. Jadi terpandai, paling pandai, ini artinya Lili itu paling pandai dari teman-temannya sejak kelas 1. Kedua, Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah terbesar di dunia. Terbesar, apa itu terbesar? Ya paling besar. Berarti kalimat ini mengartikan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di antara negara yang lainnya. Sehingga imbuhannya menggunakan ter, dan besar ini kan gede pakai ter, jadi beda artinya, jadi paling besar, sama dengan terpandai. Banyak contohnya ya selain terpandai dan terbesar ini ya. Terkecil itu paling kecil, terjelek paling jelek, terbodoh paling bodoh misalnya. Apalagi terbesar sudah, terbodoh, tercerdas, terpandai, dan lain sebagainya. Silahkan kalian cari ya. Ketiga, nah ini 3 ya, bukan 2. Menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Wah, kalau ini tidak disengaja nih, artinya bahwa imbuhan ter ini menyatakan kondisi atau yang dilakukan tanpa disengaja oleh pelakunya. Contoh, rumput di taman rumah terinjak oleh ayah tadi pagi. Artinya terinjak itu kan kita tidak disengaja menginjak rumput ini. Jadi si ayah ini, rumput di taman rumah terinjak oleh ayah. Jadi si ayah ini tidak sengaja menginjak, jadi kalimatnya terinjak, dan ini artinya menyatakan tidak disengaja itu ya. Kemudian yang kedua, bekal makan siang adik tertinggal di rumah. Tertinggal, oh berarti ketinggalan, bukan disengaja tapi lupa. Nah, sehingga tertinggal ini bisa diartikan juga lupa ya, ketinggalan gitu. Sehingga bakal makanan yang adik itu yang harusnya dibawa tertinggal. Nah, ini menyatakan kondisi keadaan tidak disengaja. Oke. Nah, kemudian yang ke 1, 2, 3, ini yang keempat, menyatakan sesuatu dalam kondisi dapat atau tidak dapat. Kondisi dapat ya, garis bawahi ya. Nah, fungsinya untuk menyatakan sebuah kondisi, biasanya diikuti dengan kata kerja, namun juga dapat menggunakan kata benda. Menyatakan kondisi, misalnya tingkah laku pencuri tersebut terekam dalam CCTV yang ada di mall. Nah, ini menyatakan sesuatu dalam kondisi dapat atau dapat dilakukan atau sedang dilakukan, yaitu sedang merekam, artinya terekam ya. Nah, terekam ini artinya bahwa tingkah laku pencuri itu terekam dalam CCTV yang ada di mall. Artinya ini kondisinya dapat ya. Jadi ini kondisinya dapat. Nah, itu ya, apa-apa jelek juga. Oke. Dapat terekam, karena terekam aksinya itu dapat, menyatakan dapat atau tidak dapat. Nah, kemudian yang kedua, tulisan tangan kakak tidak terbaca sama sekali oleh ibu. Tidak terbaca artinya tidak dapat. Nah, ini ke sini. Nah, jadi terbaca ini contoh masuknya ke dalam yang tidak dapat, karena tidak dapat.
tidak terbaca. Jadi nggak bisa kebaca itu tulisan tangan kakaknya. Nah, hingga menggunakan kata imbuhan terbaca. Oke. Masih banyak yang lainnya ya. Kemudian yang kelima, menyatakan keadaan yang tiba-tiba terjadi. Nah, fungsinya untuk menyatakan sebuah kondisi yang terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba nih, contohnya ibu terbangun di malam hari karena tangisan adik. Jadi terbangun ini tiba-tiba ya. Tiba-tiba terbangun, bukan sengaja, tapi kan tidak disengaja, itu terbangun ini ya karena tangisan adik. Kemudian adik terjatuh ketika sedang mengejar layang-layangnya yang putus. Terjatuh juga ini tidak disengaja atau tiba-tiba terjadi, tiba-tiba terjatuh aja. Misalnya kamu terjatuh di toilet, itu kan tiba-tiba ya, bukan direncanakan. Kemudian terpleset, itu juga bisa. Tertidur, tiba-tiba ngantuk, tertidur aja misalnya di kursi, itu kan contoh yang menyatakan tiba-tiba. Nah, banyak ya artinya. Oke, itu saja mungkin materi untuk hari ini. Imbuhan ter yang harus Anda ketahui ini ada berapa tadi? Imbuhan ter itu ada 5. Oke. Nah, kalian bisa baca lengkapnya di LKS dan contohnya juga ada di LKS. Nah, setelah ini akan Ayah share tugasnya ya. Nah, mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kalian bisa lebih mengerti mengenai imbuhan ter. Dan Ayah akhiri pertemuan kali ini dengan melalui video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.